solusi untuk berdaya dalam kehidupan manusia. Nah ini apa yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita hari ini? Pastinya pecinta Serga bisa ketahui setelah nanti kita ngobrol bersama dengan Ayah Haji. Kita langsung ketemu dulu dengan Ayah Haji kita hari ini ya, yang sudah siap dan akan menjabarkan tentang tema kita hari ini. Oke, assalamualaikum Ayah Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk tahun 2025 ya Haji ya. Ya. Ini gimana nih? Tahun 2025 ada pesan-pesan dari Ayah Haji nggak nih? Langsung ditodong ya. Iya, kita ada apa namanya 2025 ini seharusnya kita harusnya lebih baik dari segala halnya ya, baik dari kehidupan kita, dari apa namanya ketakwaan kita, keimanan kita, ekonomi kita dan seterusnya lebih baik. Ya, amin ya. Amin. Ada catatan-catatan kecil yang harus kita rubah ya. Betul. Yang kurang baik itu harus jadi lebih baik. Iya, betul. Ya, hari ini kita bakal ngobrol yang berkaitan dengan apa nih, cosmic planner gitu ya. Ya, cosmic planner. Kalau membahas atau mendengar tentang ini, Resti tuh langsung jadi punya pertanyaannya ini apa namanya? Apa itu cosmic planner gitu ya, kemudian apa hubungannya dengan muslim gitu cosmic planner ini gitu ya, terus juga ada tentunya juga kenapa sih gitu kita harus membahas tentang ini. Nah ini kita langsung tanyakan ke Ayah Haji, mungkin bisa diterangkan lebih detail ya. Baik. Ya silakan Ayah Haji. Baik, cosmic planner ini adalah konsep baru sebenarnya yang saya tulis sudah 2 tahun yang lalu. Oh ya? 2 tahun yang lalu. Saya berpikir begini, bahwa manusia ini sesungguhnya bagian dari semesta. Kosmik itu semesta. Iya, kita tahunya semesta, alam semesta gitu ya. Dan kita bagian daripada semesta besar itu. Tetapi karena semesta kecil ini, kita manusia ini sesungguhnya ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memakmurkan alam yang luas begini. Yang kecil bisa ditugasi menjadi khalifah untuk memakmurkan bumi ini. Sehingga seluruh bumi ini, alam ini yang Allah ciptakan, yang Allah buat, yang Allah sediakan itu untuk manusia. Dan karena manusia itu menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan bagaimana konsepnya supaya kita bisa makmur dengan bumi ini? Salah satunya yaitu kita harus membangun konsep kerahmatan. Maka inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya duhai Muhammad, engkau diutus di muka bumi ini adalah membangun kerahmatan, membangun cinta kasih, sehingga alam semesta ini diperlakukan dengan kasih sayang. Kita dengan makhluk yang lain harus juga membangun kasih sayang. Jadi tugas manusia ini menjadi khalifah, bukan menjadi penguasa yang semena-mena. Iya, harus Gitu ya. Harusnya menjadi pemimpin yang mengayomi, yang membimbing seluruh alam semesta ini menjadi sebuah orkestra pengembangan kemakmuran bersama. Jadi makhluk itu tidak bisa hidup sendiri. Apapun itu, maka harus dibimbing, harus diarahkan kepada yang lebih baik. Siapa yang bisa melakukan itu? Yaitu adalah yang disebut dengan manusia. Manusia itu kan kata lain daripada turunan Adam. Kita anak cucu Adam. Gitu, Mbak Desti. Iya. Jadi tujuannya kita mengangkat tema ini adalah untuk apa nih ya? Kemakmuran bersama bumi ini. Jadi bumi ini harus dimakmurkan secara bersama. Kalau dimakmurkan oleh sendiri-sendiri, bumi ini menjadi rusak karena semua akan memiliki egois untuk menguasai sumber daya alam yang begitu luas itu. Maka harus dikelola dengan baik secara konsep kerahmatan tadi. Oke. Ya, jadi kalau kita bangun bersama-sama, ini akan menghasilkan sesuatu yang hebat gitu ya. Betul. Ya.
membangun peradaban seperti itu. Cuman apa yang harus dilakukan oleh kita nih, Nah, gitu. ini kita bahas nanti. Nah, ini ya. Jadi definisi cosmicpreneur dalam konteks Islam itu seperti apa ya? Kalau kita secara keseluruhan ya, kalau misalnya secara Islam itu bagi Muslim itu gimana ya? Ya, namanya kosmik ini kan manusia itu, nanti kita akan ngebahas tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Jadi manusia itu diciptakan dari seluruh unsur alam semesta ini. Kalaulah jin diciptakan dari api kemudian malaikat diciptakan dari cahaya, dan dan manusia itu diciptakan dari seluruh komponen alam ini, maka dibentuknya disebut dengan tanah. Tanah itu adalah bentuk komponen seluruh alam semesta, sehingga manusia diciptakan dari tanah. Adam diciptakan dari tanah, betul diciptakan dari tanah. Makanya karena dari tanah itulah maka manusia itu memang harus mengerti dari mana asal penciptaannya. Dia di atas tanah dia hidup, kemudian dia berusaha di atas tanah pula, di atas bumi, kemudian dia aktivitas di atas bumi juga, semua dipertanggungjawabkan di atas bumi juga, dan akan kembali kepada tanah juga. Tanah itu akan kembali menjadi proses penciptaan lagi. Jadi begitu seterusnya. Maka manusia itu bagian daripada alam. Bagaimana kita membangun keterhubungan itu? Makanya Allah sebagai pencipta, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, dan alam juga sebagai makhluk ciptaan Allah. Dan manusia ini bagian dari alam itu sendiri karena proses penciptaannya dari alam. Sehingga manusia itu adalah keluarga besar alam semesta ini, sebagai keluarga besar, dan plus manusia itu sebagai pemimpin alam semesta. Makanya kalau jadi manusia jangan pernah takut dengan makhluk yang lain, karena kita jadi pemimpinnya, kira-kira begitu. Jadi yang mengarahkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Alam ini tergantung manusia. Mau bagus tergantung manusia, mau rusak tergantung manusia. Kelihatan kerusakan dorol fasadu fil bari wal bahri, kelihatan semua kerusakan di laut dan bumi disebabkan oleh tangan-tangan manusia juga. Ya, jadi kalau satu baik atau dikumpulin jadi baik, semuanya jadi alam ini jadi baik gitu ya. Betul. Tapi kalau kebalikannya jadi rusak lah ya gitu. Betul. Nah karena itu maka dibangunlah gitu kebersamaan, dan harus jadi semuanya punya etiket yang baik ya. Betul. Oke. Ya, apa ya? Kalau kita berbicarakan cosmicpreneur, ini kan ada entrepreneur. Betul. Ada cosmicpreneur. Ini sebenarnya ada kaitannya nggak? Sebenarnya ada kaitannya. Kaitannya gimana? Iya, entrepreneur itu bagian kecil daripada cosmicpreneur. Oh gitu. Bagian kecil, karena ada kehidupan manusia hanya mengejar kesejahteraan saja toh. Tapi bagaimana kalau kita ngebahas cosmicpreneur itu, kita akan membangun sebuah peradaban yang rahmani, yang penuh kerahmatan. Artinya kalau kita ingin sukses, ingin sejahtera seluruhnya alam ini, kedamaian, maka harus dibangun adalah bagaimana tata kelola kita mengelola alam ini. Jangan sampai hanya satu orang saja yang mengelola alam ini. Jadi misalnya di Indonesia ini begitu hebatnya, cuma dikelola oleh 5% gitu kemampuan sumber daya alam itu dikelola. Maka cosmicpreneur itu bagaimana kita kembali lagi nih kepada posisi jati diri kita, sesungguhnya apa sih kita diciptakan untuk apa di bumi ini, mau ngapain gitu loh. Iya. Sehingga mau ngapain di bumi ini? Ini pertanyaan kedengarannya kayak sepele ya, tapi jawabannya susah banget kayaknya. Dalam banget. Makanya nanti kita akan membahasnya mulai dari proses penciptaan, gimana sih posisinya kita, bagaimana posisi malaikat, bagaimana posisi jin, bagaimana posisi manusia, bagaimana posisi makhluk yang lain, sehingga kita tahu positioningnya. Kalau kata orang kan, kalau tahu positioningnya maka kita akan menjadi orang yang berhasil, kira-kira begitu. Oke, jadi jelaskan dong ya gimana yang tadi Ayah bilang posisi-posisinya ya, buat kita semua ya, supaya kita lebih paham banget nih sebenarnya pembicaraan kita tentang cosmicpreneur
dengan apa namanya menjadi solusi bagi apa sih namanya sesuai dengan tema kita ya. Iya. Gimana nih ya? Baik ya. Jadi begini, Cosmic Planner ini saya berasumsi bahwa dimulai dari cara berpikir saya bahwa alam semesta ini sesungguhnya diciptakan untuk manusia dan untuk kemakmuran manusia. Karena bumi ini dulunya itu yang menempati bukan manusia, gitu ya. Maka di beberapa tafsir bumi ini 200 tahun lebih itu dikelola oleh bangsa Banujan atau bangsa jin lah gitu. Kira-kira begitu. Kemudian mengalami kerusakan yang sangat luar biasa, saling bunuh, saling menghancurkan, saling berebutan kekuasaan, saling mengambil sumber daya alam, dan seterusnya. Kemudian dikoreksi dan muncullah Allah menciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian dikumpulkanlah malaikat itu, ada juga bangsa jin di situ, akan menciptakan seorang khalifah, yaitu Adam tadi, menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Khalifah itu maknanya penggantian, jadi nanti akan menggantikan. Jadi bumi ini kemarin tadi dikuasai oleh bangsa jin, Banujan tadi, kemudian akan diganti oleh manusia, Adam, anak cucu Adam. Kemudian anak cucu Adam juga nanti akan digantikan oleh anak cucu Adam yang lain, proses kepemimpinan itu. Nah, ketika proses penciptaan manusia itulah Adam tadi, kemudian disuruhlah, kemudian malaikat bertanya itu, kenapa engkau ciptakan ya Allah makhluk di muka bumi ini yang merusak, yang menghancurkan, saling membunuh? Kenapa informasi didapatkan oleh para malaikat itu? Karena kasus yang kemarin itu yang dilakukan oleh Banujan tadi yang mengalami kerusakan. Karena mengalami kerusakan itu, malaikat diturunkan oleh Allah, diperintahkan untuk mengatur, membimbing para jin itu supaya kembali ke jalan yang benar. Gitu ya. Kemudian beberapa jin itu dipinggirkan sampai ke samudra, sampai ke laut segala macam. Tapi diambillah salah satu dari jin itu untuk dididik, dilatih oleh malaikat supaya mampu berbakti kepada Allah, mampu menyembah Allah. Disebut dengan Azazil. Azazil itu orang yang mulia ya. Kemudian makhluk jin itu dilatih, dididik sehingga setara hampir dengan malaikat ketakwaannya, ketaatannya. Tetapi proses itu tidak berlangsung lama gitu. Memang Azazil itu menyembah Allah seperti para malaikat. Dia tunduk, dia patuh segala macam gitu ya, sesuai dengan segala malaikat. Dan untuk melihat bagaimana posisi jin itu supaya terlihat aslinya, maka untuk melihat aslinya, ekspresi asli itu kan harus dibuat namanya perintah. Orang itu akan terlihat aslinya ketika ada perintah, Mbak. Iya. Kalau anak misalnya nih, anak kita ada 5 misalnya. Oke, hari ini kita bersih-bersih rumah. Itu 5 anak pasti komennya beda-beda. Itu sifat asli akan terlihat. Oh iya yang saya lagi sibuk, saya lagi ini. Ada juga yang nurut, oke saya mau. Tapi ada syaratnya, habis ini kita makan sate misalnya. Itu terlihat ekspresinya karena ada perintah. Maka jin juga dicoba Azazil tadi, dicoba. Oke, kata Allah. Kemudian bersujudlah para malaikat tadi, disuruh sujud kepada Adam. Illa iblis. Kenapa Azazil berubah namanya jadi iblis? Kenapa tuh? Karena iblis itu adalah menentang perintah. Nggak mau saya sujud kepada manusia. Kenapa nggak mau sujud kepada manusia? Saya diciptakan lebih mulia karena saya diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Padahal proses penciptaan manusia sebegitu sempurnanya. Manusia diciptakan paling sempurna.
Jadi kalau malaikat ingin belajar bagaimana mengendalikan nafsu, dia belajar kepada manusia. Iblis bagaimana belajar taat, terus ada nafsunya, ya belajar kepada manusia. Manusia itu makhluk yang paling komplit, gitu, paket konflik. Makanya kalau mau apa-apa sebenarnya manusia itu harusnya lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang lain. Memang setelannya begitu. Tubuhnya halus, manusia tubuhnya halus karena diciptakan dari min sulalatin mentin, jadi dari saripati tanah yang lembut. Dari turab juga lembut, kemudian kulit kita juga lembut, maka perasaan kita juga lembut, namanya ins. Ins itu komponen terlembut di dalam diri manusia. Makanya manusia yang ragawi tapi juga memiliki kelembutan yang luar biasa. Maka disifatilah manusia itu dengan sifat-sifat kerahmatan tadi, kasih sayang. Kalau manusia tidak memiliki kasih sayang, ya sebenarnya mental dari diri manusia itu sendiri, kira-kira begitu. Iya, oke. Terus kalau orang taunya cosmic planner itu langsung identiknya itu dengan usaha-usaha gitu ya, wirausaha kayak gitu. Itu salah nggak sih sebenarnya berpikir begitu? Emang betul kan ya? Gimana? Jadi konsepnya begini loh, bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu bukan karir kita. Bahwa pekerjaan yang kita lakukan bukan karir kita. Jadi penyiar, itu bukan karir Mbak. Jadi? Itulah pekerjaan Mbak. Saya jadi ustadz bukan karir saya. Itu pekerjaan saya. Tapi karir saya itu adalah hidup saya, itu karir saya, karena kita menyembah dan beribadah untuk Allah. Karir kita kepada Allah namanya abdun. Abdun itu manusia abdun, hamba. Hamba itu kan kalau gampangannya ya kaula itu pekerja lah. Abid itu yang disembah tadi Allah. Makanya manusia itu makhluk. Allah itu khalik. Makhluk itu yang diciptakan, dan khalik itu yang menciptakan. Hubungan kita dengan Allah itu dengan yang kita sebut dengan akhlak. Jadi kita punya hubungan dengan Allah itu namanya akhlak. Sehingga karir kita, hidup ini kita sudah karir karena kita sudah mampu mendedikasikan diri menyembah kepada Allah, taat kepada Allah. Itu sebenarnya karir tertinggi ya. Karir tertinggi. Orang pasti mati kok gitu. Karir kita akan ditanya kepada yang ngasih karir kehidupan kita. Lu ngapain aja hidupnya? Untuk siapa lu hidup? Gitu. Kalau kita sekarang kerja itu hanya kerja saja untuk memenuhi kebutuhan pangan, makanan kita, tapi sesungguhnya kita akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Makanya sederhana aja, kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka dunia itu bisa mengikutinya, bahkan mengejar kita. Tapi kalau kita mengejar dunia, maka semakin jauh Allah ditinggalkan oleh kita, maka kita semakin sulit sekali untuk bisa bertemu dengan Allah. Seberapa banyak sih orang yang mengabdikan kepada Allah sehingga bisnisnya melakukan sesuatu begitu hebatnya. Utsman bin Affan misalnya sampai sekarang kekayaannya belum habis-habis gitu. Ya kan? Karena konsepnya apa? Konsepnya hidup ini hanya mengabdi kepada Allah. Yang lain-lain itu adalah instrumen-instrumen untuk kebahagiaan kecil kita saja. Kira-kira gitu. Maka karir kita sesungguhnya adalah hidup kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Masuk nggak logikanya kira-kira? Masuk ya, masuk karena memang kita kembali ke tujuan hidup tadi ya. Iya. Ya.
Cuman memang di bagiannya itu ada part-part lain gitu yang memang harus kita jalanin dalam kehidupan gitu. Maksudnya gitu bukan ya? Iya. Bagian di antaranya ya tadi kita untuk bisa artinya makan ya kita harus cari makanan, Iya, gitu ya. itu sunatullah. Iya. Ada hukum-hukum Allah yang universal, semua akan mengalami itu. Akan mengalami hukum sunatullah. Kalau lapar ya makan sebenarnya. Kalau ngantuk ya tidur, itu hukum sunatullah. Ya, ada sebenarnya kalau pengen dapat duit ya harus kerja kan harus gitu. kerja, memang kayak begitu caranya. Cuman kan cara kerjanya bagaimana, konsepnya ini gitu loh. Oke. Konsep besarnya seperti apa? Konsepnya gimana tuh? Nah ini kan gini loh, hidup manusia ini semuanya di dunia kita ini sudah dibekali oleh Allah, komplit bekalannya. Jadi tubuh kita aja sudah jadi bekal kita, pikiran kita jadi bekal kita, perasaan kita jadi bekal kita, bahkan sel-sel kita itu jadi bekal kita untuk kita hidup. Jadi proses pembakalan manusia untuk hidup di dunia itu sangat luar biasa. Maka Allah memuliakan manusia itu. Allah loh yang memuliakan, bukan kita. Fi ahsani taqwim, Allah muliakan untuk ciptaan. Kemudian manusia itu sumaradadna asfala safirin, kemudian Allah jatuhkan ke dalam jurang yang sangat hina karena tidak mampu memuliakan diri kita. Dia lebih melekat diri kita, bukan melekat Allah ya di dalam dirinya, tapi melekat keduniaan, sehingga manusia tuh selalu berpengaruh dunia pokoknya. Kalau nggak ada duit saya mati, kalau nggak kerja saya mati. Lah buktinya banyak orang yang nggak punya kerjaan, nggak punya segala macam tetap hidup kok gitu loh. Apa ngelihat sukses itu karena hartanya? Belum tentu gitu kan. Atau dia bahagia lah gitu kira-kira, belum tentu. Makanya konsep cosmic brainer itu memadukan kemampuan diri kita mengelola diri kita secara maksimal alam semesta itu, dan juga membangun peradaban yang rahmani untuk mendekati, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya gitu. Seluruh apa gerak kita untuk Allah. Apapun yang kita lakukan untuk Allah. Kita misalnya menikah untuk siapa? Kan niatnya gitu, lillahi ta'ala. Kita sholat lillahi ta'ala. Kita mau makan lillahi ta'ala. Loh, kita sudah janji sendiri loh, inna sholati wa nusuhi wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa konsep ini bisa bergeser? Nah, pertanyaannya begitu. Kenapa bisa bergeser? Bukan lillah lagi, tapi lil fulus, li dunia, li jaujah, li perempuan, harta, tahta. Iya. Ya karena ya ini yang harus diperbaiki ya. Iya. Ya jadi gimana nih prinsip-prinsipnya yang harus kita lakukan sebagai manusia dan sebagai muslim gitu. Iya, jadi gini ya. Alhamdulillah kita semakin hari semakin mulai bergeser pergerakan kita bahwa seluruh hidup kita semakin harus dekat dengan Allah. Apapun itu, dekat dengan Allah, bukan kita konvensional. Kadang-kadang dekat sama Allah kita kaku, ya enggak juga gitu. Dekat dengan Allah kita semakin fleksibel kehidupan kita. Jangan sampai kita dekat dengan Allah kita jadi kaku. Gak boleh begini, gak boleh begitu, gak boleh main musik, gak boleh. Padahal dunia ini seperti permainan, lahun wala'ibun. Hidup di dunia itu seperti permainan. Namanya permainan kan kita harus nikmati peran kita gitu. Kalau kita jadi penyiar, peran kita bukan karir ya, peran kita. Maka nikmati peran itu, menjadi kebahagiaan kita. Ekspresikan seluruh kemampuannya di situ. Kalau dia seorang jadi karyawan atau PNS, dia perannya nikmati dan maksimalkan itu untuk kebaikan. Kalau kita jadi pengusaha, maksimalkan itu perannya sebagai pengusaha yang mampu bisa bukan hanya memakmurkan dirinya, tapi juga memakmurkan orang lain, mengangkat derajat orang lain. Gitu. Jadi jangan sampai kita makmur sendiri gitu. Makanya makmur sendiri, kaya sendiri, itu akan ditanya. Kekayaanmu itu ada bagian daripada harta orang lain. Kecerdasanmu itu ada
apa namanya, ada hak orang lain. Saya misalnya pintar, saya misalnya jadi alim, maka akan dipertanggungjawabkan kealiman saya. Kamu sudah ngajarin berapa orang, kamu sudah mengangkat berapa orang untuk berilmu, kamu sudah bisa ngajarin ngaji kepada siapa saja. Apakah di lingkungan pengagungan kamu itu sudah pada bisa baca Al-Quran? Jangan dikira kalau ada baca Quran kita tenang, nggak ada yang bisa baca Quran kita tenang-tenang aja. Kita akan ditanya, sama dengan orang kaya. Ketika kita punya apa-apa, apakah di tetanggamu masih ada orang yang tidak makan? Apakah di sahabatmu masih ada yang menjerit karena memang anaknya belum bisa sekolah? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu dipertanyakan. Makanya orang lebih itu akan dipertanyakan. Jadi jangan merasa anteng ya. Jangan merasa anteng, kita asik juga nih. Ya enggak juga gitu kan, ada sisi yang lain yang memang yang Allah lebihkan kepada yang lain supaya bermanfaat pada orang lain. Makanya kan orang yang terbaik itu adalah sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat gitu bagi ya. Bagi yang lain gitu. Kalau nggak ada manfaatnya, lu ngapain hidup gitu loh. Off aja lah gitu. Oke, jadi kita harus berpola pikir mulai dari sekarang ya, begitu ya. Konsepnya segala sesuatunya bermanfaat untuk orang lain juga, untuk orang lain sekitar kita. Kemudian tadi itu kembalinya kemarin semuanya buat Allah, kepada Allah, tadi kepada Allah. Kita akan beres semuanya gitu ya. Beres semuanya. Beres. Jadi buat yang sekarang lagi galau gimana ya? Ya kalau lagi galau, cobalah galau kita kembali kepada diri kita. Apa sih sesungguhnya kita diciptakan buat apa sih? Emang diciptakan kita buat sedih tak? Enggak kan? Apakah kita diciptakan buat miskin kan? Enggak bisa makan seterusnya? Enggak kan? Semuanya Allah kasih perangkat kemampuan pada dirinya. Makanya Allah berikan semua kecerdasan, ilmu dalam diri manusia. Tubuh manusia itu semuanya punya kecerdasan, Mbak. Tangan punya kecerdasan, Setiap saya punya kecerdasan bisa berkomunikasi. Jadi otak kita selain fungsinya berpikir, ada fungsi yang lain. Jadi fungsi fisik dan ada fungsi non fisik rohani. Jadi fungsi organik, ada fungsi non organik di otak. Jantung juga sama, tangan juga sama, semuanya diberi potensi itu kecerdasan. Masalah kita mampu nggak mengelola kecerdasan itu. Nah, kita kan dibekali 3 kan, saya sudah katakan di dunia ini kita hidup dibekali 3 ilmu, kita sudah disiapin sama Allah. Kecerdasan sudah dikasih sama Allah, keahlian sudah dikasih sama Allah. 3 itu harusnya manusia tidak ada yang galau, tidak ada yang susah hidupnya karena memang sudah dibekali. Untuk memaksimalkannya gimana nih apa yang sudah diberi sama Allah ini? Iya, makanya diaktifasi potensi itu sebetulnya fitrah. Maka fitrah itu sebut Allah kasih default ya. Kalau handphone kita dikasih handphone itu kan sudah semua perangkat kan ada di handphone, betul nggak? Badan kita juga sama, sudah style kayak begitu, tinggal diaktifasi, mampu nggak? Aktivasinya gimana? Ya, aktivasinya kata kuncinya, makanya dalam wahyu pertama Rasulullah SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril, apa wahyu pertama? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Ikra rabbukal akram. Ya. Jelas kan? Katakan baca. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu Bismi Rabbika, nama Tuhanmu, asma Allah yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita mengejar asma Ghani, kaya, asma Ghani kan Allah memberikan asma Ghani, Ismu Rabbika, asma Ghani. Ya dipelajari algoritma kekayaan tadi gitu. Kalau kita mau jadi alim, maka algoritma alim itu harus kita pelajari dengan mengikroi, membacai. Kalau kita mau jadi asmanya yang rajin, ya jangan malas. Kalau mau jadi rajin harus belajar rajin. Kalau malas nggak perlu belajar soalnya. Turu aja wis konon ya. Atau kalau kita mau pintar asmanya, alim misalnya, mahir misalnya,
carilah gitu referensi harus belajar diikroi menyusun algoritma untuk sampai ke situ. Kalau kita mau jadi orang bodoh nggak usah belajar. Kalau kita mau jadi orang kaya harus belajar diikroi. Kalau mau jadi orang miskin segala macam nggak punya apa nggak usah belajar, tidur aja udah beres. Hukum alamnya kan begitu. Jadi mau pelajari ini caranya gimana, harus belajar mengikroi semua kejadian, menghayati segala macam. Jadi gampangan gini lah, manusia itu kalau menguasai satu kemampuan sebenarnya sudah cukup, ya kan? Iya, jadi fokus gitu ya. Misalnya kalau kita aktif aja mengelola pertanian misalnya, misalnya tanaman cabai. Kalau kita fokus mengelola cabai itu kita jadi miliuner urusannya cabai gitu. Iya. Ngerti bagaimana psikologi cabai. Karena semua hal tentang cabai itu dicari gitu. Dicari. Gimana supaya hasilnya bagus, gimana kendala-kendalanya. Iya gitu kan tahu gimana bisa pedesnya, gimana cabai ini tahu hatam itu babu cabai gitu atau tomat atau apa. Kadang kita kan terlalu generalis. Iya betul. Jadi yang ini belum selesai setengah-setengah udah loncat lagi ke yang lain. Ini enak nih bisnis ini nih cendol nih. Coba di bisnis cendol sampai sedalam-dalamnya, insya Allah algoritma cendol itu dapat gitu. Kalau misalnya ada kan racikan segala macam gitu kan, itu kan sampai berapa ribu kali dia gagal itu, 100 kali yang benar. Karena dia mempelajari algoritmanya sedetil begitu. Jadi fokusnya dapat, kreativitasnya dapat gitu ya. Kemudian juga cara solusi untuk mengatasi kehambatannya dapat gitu ya. Semuanya jadi dipelajari gitu. Iya, jadi fokus satu titik. Kerjakan itu nggak usah menceng-menceng sana sini. Kadang-kadang kita ngelihat teman kita, enak nih bisnis ini. Dia pindah bisnisnya dari pertanian ke industri. Kok enak ya jadi bisnis properti, dia pindah ke properti. Padahal dia basicnya misalnya penanam bunga. Kalau dia menjadi pembibitan kemudian dipelajari secara dalam, maka dia ahli bibit. Kalau sudah ketemu algoritma bibit itu, maka dia menjadi orang yang sukses di dunia itu karena menguasai bidang itu. Itu disebut dengan keahlian. Kemudian para ulama itu disebut namanya kasaf. Kasaf itu tidak hanya bisa melihat jin, bisa melihat sesuatu di balik yang tidak terlihat. Kasaf itu memiliki keahlian. Misalnya kalau saya punya teman bengkel itu, saya ketika bawa mobil kemudian macet nih, mogok mobil itu, saya datang ke tukang bengkel itu. Kata tukang bengkel, Pak Haji kan sudah S2, Ustadz masa sih ngurusin mobil nggak tahu? Ya saya nggak mungkin tahu ngurusin mobil. Tapi kasarnya bukan di situ saya. Iya. Gitu, tapi kasarnya bidang-bidangnya. Tapi tukang bengkel mobil apa? Coba nyalain pagi. Jadi saya nyalain, kata dia, matiin. Apa? Kata saya tanya ke tukang bengkel. Ini cuman tersumbat businya, yang rusak businya. Dia tanpa ngebuka kap mobil, dia sudah tahu businya, sudah kasar. Karena dia bertahun-tahun menggeluti bidang itu, mobil. Sehingga algoritma mobil bunyinya gimana dia sudah tahu. Jadi belajar dari kasus by kasus ya. Kira-kira begitu itu sebut kasar. Kasar itu seseorang yang bisa memiliki keahlian yang luar biasa. Makanya kalau kita bekerja sampai kasar lah. Mbak misalnya setengah ya. Itu jadi ketemu algoritmanya. Tapi kadang-kadang jadi permasalahan itu kan kita pingin bisa semua hal gitu. Iya, itu kadang-kadang boleh kita bisa semua hal, cuman hanya sekedar pengetahuan. Tapi untuk itu kita harus memiliki kasat tersendiri. Ya untuk bidang kita nggak boleh begitu ya, harus dicari sampai ahlinya jadi keahlian. Betul. Gitu ya. Ilmu kita dapat, kemudian kecerdasan kita dapat, maka yang harus kita bangun adalah tadi keahliannya. Ahli sampai ahli itu, kalau perlu sampai ahli benar. Jangan setengah-setengah. Makanya kalau kita kan belum ahli sudah merasa jago. Pindahlah dagangannya, pindahlah kerjaannya. Iya. Banyak teman-teman kita yang coba beralih. Tadinya pengusaha,
kemudian enak kali seperti saya kali ngelola pesantren. Ayo gimana buat pesantren? Saya bilang bisa jadi pesantren, kamu bisa. Cuman benar nggak algoritmanya di situ? Jangan-jangan pesantren dijadikan alat untuk berbisnis kan? Jadi banyak hal yang kayak begitu. Cobalah kita membuat kosmik. Makanya kan di dalam kosmik itu nanti pada akhirnya kita akan menemukan orbit diri. Apa tuh? Gimana? Orbit diri itu setelan kita sesungguhnya yang mana sih? Orbit. Iya ya. Jadi tadi kembali lagi ke apa tuh namanya, kalau menggeluti terus fokus di bidang itu, akhirnya kita bisa ketemu ya, oh ya kita harus enaknya di begini nih gitu ya. Itu namanya orbit diri. Iya orbit diri. Orbit gitu. diri. Orbit diri itu harus terus menerus kita asah. Baik secara melakukan aktivitas ataupun melakukan dengan aktivitas yang lain. Jadi tahu ilmunya, kita orbitnya di mana. Kita harus pelajari juga ilmu genetika, DNA. Karena di dalam diri DNA diri kita itu adalah orbitnya nanti akan di mana, itu akan ketemu di DNA informasinya. Tapi ini kan sulit ya. Gimana caranya untuk bisa jadi begitu? Nggak semua orang bisa memahami di sini ya. Iya. Gimana caranya nih ya? Makanya lebih mudah kan kita penelusuran genetik itu DNA dari orang tua. Misalnya gimana tuh ya? Misalnya, Mbak ini sebenarnya orang tuanya tukang dagang. Sama tukang dagang, pebisnis. Jadi kakek nenek kita nih gitu itu dulunya pedagang saya. Pedagang. Itu lebih mudah Mbak jadi pedagang karena genetiknya di situ. Oh, keturunan berikutnya. Itu pemimpin akan menurunkan banyak pemimpin. Keturunan adalah pemimpin juga. Petani akan menurunkan petani. Genetik itu sudah setelan pabriknya, defaultnya kayak gitu. Kita kan coba gesek-gesek yang lain. Lu nggak cocok di politisi sebenarnya. Lu cocoknya di pedagang. Karena keturunannya sebelum di atasnya itu udah banyak ke pedagang gitu. Pedagang, jadi politisi, ada jadi polisi, jadi dagang juga. Gitu maksud saya. Oke. Gitu maksud saya, genetik itu bisa diakses, dipelajari baik secara fisikly gitu, penelusuran genetik ataupun secara rohani. Kita menggunakan fisika kuantum, kita akan tahu pada posisi yang mana. Gitu. Jadi informasi itu sudah ada dalam diri kita semua. Kalau rohani itu gimana ya? Jadi maksudnya? Manusia itu kan fisik itu ada memiliki kecerdasan fisik. Misalnya otak, kecerdasannya adalah mendapat informasi, itu kan fisik. Ada kecerdasan rohani selain otak, selain itu. Bukan hanya kecerdasan cuman berpikir doang otak itu, tapi kecerdasan menghayal bisa, kecerdasan menggambar itu, imajinasi ada, intuisi ada, feeling ada. Kan banyak itu yang perlu kita gali. Jadi kita lebih sukanya ke yang mana gitu ya, passionnya kita gitu. Iya, jadi makanya kan diperlukan ada namanya sholat, meditasi, berdoa, merenung. Kan kalau suruh merenung itu, renungilah supaya kita tahu posisi kita di mana. Kan posisi informasi yang bisa didapat kalau kita pada posisi diam dan posisi merenung. Itu didapatkan dalam sholat ya? Didapatkan dalam sholat dan didapat ketika berdoa dan berzikir atau orang menyebutnya meditasi. Makanya meditasi penting supaya kita mengetahui posisi kita di mana nih. Gitu. Jadi dalam tubuh manusia itu kan banyak sekali informasi yang bisa kita gali. Nggak usah lah kalau kita mau bisnis ngomongin nyari inspirasi ke yang lain, coba dalam diri kita apa sih yang kita butuhkan. Oh minum, bisa ada bisnis minumnya macam-macam. Oh makan, dari perut aja berapa bisnis yang bisa muncul. Dari mulut aja berapa bisnis yang kita muncul. Untuk dari mata berapa bisnis yang kita muncul. Dari muka berapa bisnis, dari telinga, dari jari. Luar biasa ya, banyak. Coba Pak, dari rambut. Coba turun lagi ke ketek misalnya, ada bisnis ketek juga kan. Terus setiap jengkal melakukan tubuh manusia itu menjadi sarana bisnis. Cuman kan cocok apa enggak untuk berbisnis di situ. Nah, tergantung sesuai dengan orbit dirinya. Makanya kan perlu pembelajaran, pembimbingan bagaimana kita
masukin orbit diri. Makanya kan banyak sekolah-sekolah kepribadian, sekolah-sekolah manajemen, sekolah-sekolah segala macam itu pengembangan diri. Iya, sekolah misalnya pertanian supaya kita orbitnya ke pertanian, sekolah politik kita supaya orbitnya di politik, sekolah ini. Kan sekolah-sekolah itu untuk membaca diri kita, kepemimpinan kita seperti apa, kecerdasannya. Jangan salah jurusan gitu loh. Bisa bahaya nanti, nggak nyampe-nyampe ke tujuan yang kita mau ya. Oke. Ini kalau ngomong yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Cosmic Trainer ini gimana ya? Yang gimana itu? Ya maksudnya apa ya? Cosmic Trainer ini kan memang tadi salah satu upaya untuk kita bisa jadi sukses gitu ya. Betul. Ya. Apa ya, sebagai insan atau sebagai muslim, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan supaya kita benar-benar jadi orang yang sukses banget itu gimana ya kira-kira kalau buat pandangan ayah? Iya, jadi sebenarnya konsep pikir kita gitu yang perlu kita bangun itu kan menyadari diri kita sendiri dulu. Diri kita ini siapa, itu konsepnya sebenarnya. Kalau kita tahu diri kita sendiri, diri kita siapa itu penjabarannya gimana? Diri kita kan bukan hanya fisik tangan, Mbak. Jadi kita ini bukan hanya fisik gitu tuh. Ada tubuh yang lain di dalam kita, ada tubuh kolbu misalnya, tubuh hati, ada tubuh cahaya kita. Kan banyak diri kita di dalam diri kita. Kadang-kadang kita mungkin diri kita tuh fisik doang, enggak. Kita juga butuh kebahagiaan, ketenangan. Kan kebahagiaan, ketenangan itu bukan dirasakan oleh fisik tuh. Kita makan enak, yang merasa enak tuh siapa? Pak, saya sering makan bakso, enak banget kan. Terus yang merasa puas, enak itu apa? Tangan kita, enaknya tangan gitu. Enggak, tenggorokan kita. Tenggorokan juga kan kadang nggak dirasa kan. Iya. Setelah makan, dia pun merasakan kenikmatan itu. Siapa diri kita? Jawabnya salah ya. Kan kalau udah lega banget habis makan bakso seger keseluruhan tubuh kita ya. Iya, artinya ada diri kita yang lain yang bukan hanya fisik tapi ada hati kita yang membuat kepuasan. Makanya kan fisik boleh tapi hatinya nggak bahagia kan susah. Jadi ngatur rohani kita, ngatur hati kita supaya tenang, ngatur otak kita supaya lebih cerdas, ngatur fisik kita supaya lebih sehat, lebih kuat, kan gitu. Jadi fisik kita harus terolah dengan baik, nutrisinya, makanannya benar-benar baik, sehingga menjadi sehat. Jadi coba kita melihat fisik kita apakah sudah sehat, apa sudah menggunakan pola hidup sehat, sehingga kita tidak merasa sakit. Karena merasa sakit itu berarti ada makanan yang memang kita paksakan untuk dimakan padahal nggak harus dimakan. Kita misalnya orang itu kok kurus kering, kok gendut banget, kok ini banget, kenapa? Karena pola asupan makanan tadi. Harus dipelihara dulu, namanya suluk makanan misalnya, suluk badan kita juga dipelihara. Jangan hanya kita melihara batin kita supaya sehat, tapi fisik kita kurus kering, jelek begitu kan, nggak asik juga dilihatnya. Kita jikit tiap hari tapi nggak pernah mandi kan, nggak enak dilihatnya. Jadi nggak dapat gitu. Nggak dapat. Berhasilnya itu ya. Kita cerdas banget tapi perasaan kita gandul gulana, kemudian muka autan kan nggak enak dilihat. Iya. Maka harus seimbang kan antara fisik kita, hati kita, pikiran kita harus seimbang sama nih. Itu yang disebut dengan selaras. Nah selaras itu konsep cosmic trainer. Jadi bukan hanya fisik kita yang terlihat hebat, tapi hati kita bahagia, pikiran kita kan cemerlang. Nah itu keselarasan ini. Jadi jangan sampai fisiknya keren tapi otaknya kosong. Ada banyak nggak orang yang dandanannya keren, stylenya habis lah. Orangnya wow gitu. Tapi ditanya ini AA ini otaknya blong. Kosong. Iya. Banyak ya. Atau otaknya pintar, badannya fisiknya keras tapi hatinya yang kasar. Tidak bisa memahami orang lain. Tidak berempati.
tidak punya empati. Iya. Ya kan, ada orang biasa mukanya biasa tapi empatinya tinggi. Oke. Iya kan. Maka kita butuh keselarasan tiga tubuh itu, tubuh cahaya kita, otak, tubuh hati kita, tubuh rohani tadi, dan tubuh fisik kita. Seimbang ini kosmik ini. Kalau udah begitu, kekayaan apapun Datang. segala macam itu akan lebih nikmat kita rasakan. Tempe lebih nikmat kita rasakan ketika makan burger kita, kira-kira gitu. Ya. Apa yang bisa merasakan itu? Ini kan. Kita makan di tempat yang mahal, misalnya makan steak yang harganya 15 juta satu mangkok misalnya. Ada nggak? Ada. Tapi ketika saya suruh makan 15 juta semangkok itu saya yakin saya nggak ketelan-telan itu. Kenapa 15 juta segini doang kan? Gitu. Jadi memang harus selaras semuanya ya. Selaras. Kalau dengan selaras tuh jadinya akhirnya bahagianya Bahagia, dapet, terus dapet. juga fisik kitanya juga sehat ya. Betul. Kemudian juga bisa datang rezeki. Rezeki. Jadi kita datang itu karena kita tenang sebenarnya. Kita tenang, pikiran tenang, semuanya kan beres itu. Dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya. Jadi tugas kita hanya menampung dan memberikan kesiapan yang akan datang kepada kita gitu. Jadi jangan berusaha melawan. Yang bisa melawan. Maksudnya melawan boleh, tapi melawannya dengan menyeimbangkan diri Iya. gitu ya. Misalnya gini. Saya didatangi oleh banyak kawan ya. Kemudian bercerita, saya dulu orang kaya. Kaya raya Pak. Hitungannya beli mobil itu udah ganti-ganti. Kaya raya dia. Katanya dikaya, tetapi sekarang jatuh miskin. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya begini, kenapa saya bangkrut? Kenapa saya bangkrut? Kok sekarang saya susah banget nyari duit 200.000 aja saya harus pontang-panting. Kenapa seperti ini? Bisa nggak saya balik lagi ke kaya lagi? Seperti semula, kata saya. Iya. Ya, semuanya punya potensi untuk itu. Cuman Allah kan ngasih beberapa kesempatan kepada kita. Apakah ketika diuji seperti itu kita bisa berhasil atau tidak? Kaya itu ujian, miskin itu ujian. Punya itu ujian, nggak punya juga ujian. Jangan sampai ujian itu yang nggak punya, yang punya nggak jadi ujian, ujian yang punya. Orang itu akan sukses, akan lepas dari ujian itu ketika diuji ketidakberadaan, ketidakpunyaan, dia akan keluar. Dia akan dekat dengan Allah, dia berdoa dengan Allahnya, dia bertakarub dengan Allah, dia bermesraan dengan Allah ketika tidak punya. Ya Allah, wah, mantap banget kan? Iya. Jadi semakin dekat kepada Allah. Ketika dia sehat, ketika dia segala macam Lupa. tidak menyentuh Allah, dia tidak mau. Sholat yang diwajibkan aja tidak mau. Kenapa? Karena sudah terpenuhi di dalam dirinya. Padahal kata Allah kalau mengucap sebentar aja udah selesai itu urusan. Benar banget. Iya kan? Tinggal dibalik cet aja Iya. gitu ya. Ketika dia kaya, apakah dia ingat temennya? Apakah ingat ibunya? Apa dia ingat gurunya? Apa ingat anaknya? Apa ingat lingkungannya? Apa ingat segala yang sudah membantu dia? Kalau dia lupa, berarti dia sudah selesai. Tidak lulus. Karena tidak lulus, kemudian Allah cabut. Bisa kemungkinan dicabut itu, atau Allah kasih lebih banyak lagi supaya dilupa diri. Itu disebut dengan istijraj. Ketika dicabut kekayaannya, kita harus bersyukur itu. Oh, ngingetin saya suruh balik lagi. Bagus dicabut itu. Kalau dia nggak dicabut, apa yang terjadi? Dia akan kaya terus menerus, kemudian dia akan lupa diri dan Allah akan matikan mendadak seperti Korun dan Sa'labah. Serem ya. Bagus, saya bilang alhamdulillah kamu tuh ditarik kekayaannya, saya bilang. Allah sudah mewanti-wanti kamu harus balik kepada kita, pada Allah. Nanti kamu sudah dekat lagi dengan orang tua, dekat lagi sama anak, dekat lagi. Sudah lama engkau tidak bisa merasakan itu. Kata dia, iya ya, ya ini itu.
kalau kamu sudah melakukan lagi, Allah akan memperbaiki diri kamu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah satu kaum, itu akan dirubah kaum itu. Atau kaum itu kan bisa keluarga, bisa kerabat, bisa semuanya, bisa lingkungan. Dengan cara Allah itu merubah anfus itu jiwa kita, diri kita. Balik lagi setelan kita kepada setelan pabrik, dekat dengan Allah, gitu dan seterusnya. Itu kan enak. Setelan pabrik kita kembali lagi pada cosmic trainer kita. Oh, tadi diri kita sesungguhnya manusia. Saya itu bukan jin yang rakus. Saya itu bukan malaikat yang patuh terus menerus. Kita ini manusia setelannya, kadang naik, kadang turun. Kita nikmatin saja. Karena konsep Allah itu konsep rahmat, konsep kasih sayang. Surga kita dapatkan bukan disebabkan karena kita banyaknya amal soleh kita. Gitu ya. Kalau konsepnya amal, timbangan, kita tidak akan bisa masuk surga itu, Mbak. Iya, nggak mampu gitu ya untuk menghitung. Kita tidak akan bisa mampu mendapatkan nikmatan surgawi. Hanya karena konsep keseimbangan timbangan Allah. Kalau kita lakukan dapat ini tidak. Tapi Allah memberikan timbangan itu dengan timbangan kerahmatan, kasih sayang. Allah sayang sama kita sehingga ditambahin tuh. Dicari kebaikannya sudah mungkin kita cari masih ada nggak? Sebiji jarah. Iya, karena Allah sebiji sawi ya. Makanya kata yang Allah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam, memiliki tata kelola dengan kasih sayang. Semua dilandasi kasih sayang. Kalau Allah saja kasih sayang sama kita kok jadi ganas begini sih? Kita kok nggak peduli banget sih? WA nggak pernah dijawab sih, telepon nggak mau diangkat sih, minta bantuan dicuekin sih, bukan wassalam doang. Apa iya? Boleh sekarang kamu tidak ngebalas gitu. Boleh, nanti Allah tidak akan membalas juga apa yang kau minta. Akan berbalik. Jadi kadang-kadang kita tuh, saya buat buku namanya terima kasih dan maaf. Jadi 2 kata kunci itu. Saya jelasin itu dua kata kunci luar biasa. Itu bagian dari cosmicpreneur. Cosmicpreneur nanti urusan nanti kita mengelola tubuh. Misalnya otak kita harus bagaimanakan, fisik kita harus bagaimanakan, segala macam. Kita mindis itu. Makanya kan kita harus tahu algoritma kehidupan kita, orbit kita di mana. Sudahlah, kita orbitnya di situ. Jangan nambah-nambahin susah orang. Karena kita rakus, sudah kita jadi petani pengen nguasain yang lain, sudahlah petani saja. Pelajari itu sehebat-hebatnya sudah, itu nikmati itu. Mesti jadi politisi nanti akan kita rusak juga gitu. Iya. Rusak diri sendiri, rusak keseimbangan yang lain juga ya. Iya, kalau kita bisa itu ya sudah. Sampai kita kasaf, sampai kita ahli banget di situ. Kalau sudah ahli kan keren itu orang datang kepada kita. Gimana nih? Wah, itu kan keren. Ya, nggak berasa. Sebenarnya yang mau kita kalau terus kayaknya masih banyak juga yang pengen lebih detail lagi ya, tapi kenyataannya waktunya. Nanti kita akan pilih lagi cosmicpreneur kan baru ini, nanti ini proses awal, nanti kedua. Jadi ini masih globalnya gitu masih ya. Masih global, nanti kita akan coba misalnya gimana sih konsep cosmicpreneur itu digunakan di rumah tangga. Nah, jadi cosmicpreneur ini juga bisa menyeluruh ke semua hal gitu ya. Rumah tangga gimana sih? Rumah tangga. Misalnya di pekerjaan bagaimana sih? Di dunia bisnis gimana sih? Di dunia pendidikan apa sih? Jadi kita masuk ke seluruh lini. Baik, untuk closing hari ini nih ya tentang apa yang kita bicarakan hari ini, cosmicpreneur solusi untuk setiap bagian kehidupan kita nih. Apa nih ya closingnya nih? Ya, closing statementnya, manusia itu adalah anggota keluarga semesta. Kita ini semesta kecil, tapi semesta kecil kita itu
memiliki kemampuan untuk mengelola alam semesta ini untuk kemakmuran diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan semesta ini. Kemampuan itu dilandasi dengan konsep kerahmatan, kasih sayang, bukan menghancurkan, bukan saling menghajar, bukan saling mematikan, tapi harus berkolaborasi secara keseluruhan. Karena tidak ada orang yang bisa sehat, bisa kuat, bisa hebat sendiri. Mesti ada dukungan makhluk-makhluk lain sekitarnya. Tubuh kita banyak makhluk hidup. Kalau tubuh kita ada yang sakit, malah kita akan ikut sakit. Ada makhluk yang sakit di dalam tubuh, misalnya sel dan seterusnya. Jadi kita tidak akan bisa hidup sendiri. Kita ini butuh dukungan orang lain, berkolaborasi. Kolaborasilah secara kerahmatan, kasih sayang, bukan kolaborasi saling menindas dan saling membunuh. Sehingga kita akan menjadi kekuatan yang hebat. Bagaimana kita bisa memakmurkan bumi ini secara bersama-sama. Jangan sampai bumi ini hancur disebabkan oleh tangan kita yang lupa bahwa kita ini manusia, ada sisi gelap dan ada sisi terang. Jangan sampai kita terjerumus pada sisi gelap kita, rakus, ingin menguasai habis-habisan, tidak peduli kepada orang lain. Sehingga kebermanfaatan kita harus juga terasa bagi orang lain dan makhluk yang lain. Manfaat itu bisa menjadi hebat, manusia menjadi sempurna, manusia menjadi termulia karena memiliki manfaat bagi yang lain. Kira-kira begitu. Kunciannya satu, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Supaya bisa berhasil. Amin. Terima kasih banyak Ayah Haji sudah memberikan ilmunya, pengetahuannya buat kita tentang Cosmicpreneur ini. Tapi nanti ke depan seperti yang dibilang ya pecinta Sergel, akan ada bagian yang banyak tentang Cosmicpreneur ini untuk sendi-sendi kehidupan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Ayah Haji di segmen berikutnya ya. Untuk hari ini terima kasih banyak pecinta Sergel atas kebersamaannya, dan semoga bermanfaat apa yang disampaikan tadi. Dan Resti, Ayah Haji Nur Shaleh Hasyim, pengasuh Pondok Pesantren Ashabul Fikri, hari ini pamit dari ruang dengar semuanya. Terima kasih, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.